Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat manusia hari ini, sebagian mereka berlomba dalam berbagai hal. Ada yang berlomba untuk meraih posisi, ada yang berlomba untuk meraih prestasi, ada yang berlomba untuk meraih piala. Namun ada perlombaan yang lebih mulia, namun jarang manusia untuk mengikutinya, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajak kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar menafsirkan ayat tersebut, yakni bersegeralah untuk menjalankan perintah seperti menghadap ke Baitul Haram dan menjalankan segala kebaikan serta menjalankan salat di awal waktunya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Olehnya itu, ada beberapa kebaikan yang perlu kita lakukan untuk berlomba-lomba di dalamnya. Di antaranya yang pertama, menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita tahu mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Apalagi di zaman sekarang kita dimudahkan mengakses ilmu lewat internet. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini orang-orang justru banyak yang mencari harta, tapi jarang yang sibuk mencari ilmu agama. Padahal ilmu agama jauh lebih mulia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ilmu agama lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta semestinya engkau akan menjaganya. Harta akan berkurang ketika dinafkahkan, sedangkan ilmu akan bertambah ketika diinfakkan. Para pengumpul harta pada hakikatnya mereka telah mati meskipun mereka masih hidup. Adapun para ulama tetap kekal sepanjang masa, jasad mereka telah tiada, namun kenangan tentang mereka selalu melekat di hati manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kebaikan lain yang bisa kita lakukan untuk berlomba-lomba di dalamnya, yang kedua adalah salat di masjid. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, "Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar menafsirkan ayat tersebut. Dalam ayat ini terdapat petunjuk agar mengikuti salat berjamaah bersama kaum muslimin dan pergi ke masjid. Ma'asyiral muslimin, ada yang kita lupa ketika pergi ke masjid, yaitu dianjurkan berwudu dari tempat tinggal kita. Mengapa? Karena dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda,
Siapa saja yang berwudu untuk sholat, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian ia berjalan untuk melaksanakan sholat wajib, yaitu dia menunaikan sholat di masjid, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin, kebaikan lain yang bisa kita lakukan yang ketiga adalah menasihati. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Ma'asyiral muslimin, kebaikan lain yang bisa kita lakukan untuk berlomba-lomba di dalamnya yang keempat adalah mengamalkan sunnah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Betapa banyak amalan sunnah yang bisa kita kerjakan dari sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Ma'asyiral muslimin, ada kisah menarik tentang pengamalan sunnah ketika bersin, yaitu kisah Imam Abu Dawud rahimahullah, seorang ulama perawi hadis. Beliau telah mengumpulkan sekitar 50.000 hadis dan menuliskan 48.000 diantaranya di dalam karyanya, yaitu kitab Sunan Abu Dawud. Di dalam Fathul Bari, Imam Abu Dawud pernah naik kapal besar, lalu terdengar ada yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Maka Imam Abu Dawud ingin membalas ucapan tersebut, namun kapalnya terus berjalan. Akhirnya Imam Abu Dawud minta izin dan menyewa sekoci, kapal kecil, dengan harga 1 dirham. Setibanya di bibir pantai, Imam Abu Dawud membalasnya, "Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu." Dan orang yang bersin pun membalas, "Yahdikumullah wa yuslihu balakum." Semoga Allah memberimu petunjuk dan memberikan perbaikan di dalam keadaanmu. Imam Abu Dawud kembali ke kapalnya. Lalu orang-orang bertanya, "Untuk apa kamu lakukan itu?" Imam Abu Dawud menjawab, "Bisa jadi orang itu dikabulkan doanya." Imam Abu Dawud ingin diperbaiki keadaannya oleh Allah. Akhirnya beberapa saat kemudian ada suara dari langit. Ada yang mengatakan itu suara malaikat. "Wahai para penumpang kapal, sesungguhnya Abu Dawud telah membeli surga dari Allah dengan 1 dirham. Imam Abu Dawud semangat dalam mengamalkan sunnah. Maka mari kita semangat dalam mengamalkan sunnah. Terlebih lagi, sebentar lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.